Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winas Hardi Saputro, NIM 230301908. Pada video ini ingin berdasarkan jawaban dari minggu lalu, ya latihan soal 2 after yang membahas tentang mungkin soket programming dan konsep jaringan. Lanjut. Oke, pertama tuh ada di nomor 1 ya, konsep dasar soket. Soket adalah mekanisme komunikasi antar komputer dalam jaringan. Nah, dalam soket terdapat dua bagian utama. Yang pertama server soket, menunggu dan menerima koneksi. Berikutnya client soket, mengirim permintaan ke server. Modelnya disebut client server, yaitu client mengirim request lalu server memberikan respon. Lanjut. Yang kedua itu ada bahas tentang multi socket programming, yaitu multi client berarti satu server bisa melayani banyak klien sekaligus. Ini penting karena banyak user bisa akses bersamaan, tidak perlu antri satu persatu. Contohnya seperti aplikasi chat, web server, dan game online. Lanjut, ini ada trade versus non-blocking. Ada dua pendekatan, yaitu trade, satu klien sama dengan satu trade. Kelebihannya yaitu mudah dipahami, kekurangannya boros memori. Non-blocking, select satu trade untuk hanya banyak klien. Kelebihannya hemat resource, kekurangannya lebih kompleks. Selanjutnya yang nomor 4, urutan fungsi soket server. Urutan dasar pembuatan server soket. Yang pertama soketnya, membuat soket, kedua bin, menentukan IP dan port. Berikutnya listen, menunggu koneksi, accept menerima klien, receive menerima data, send mengirim data. Alurnya yaitu klien connect, server menerima, accept, lalu komunikasi. Berikutnya rest condition. Rest condition terjadi ketika beberapa thread mengakses data yang sama secara bersamaan. Contohnya seperti dua klien update saldo, hasilnya bisa salah. Solusi adalah menggunakan lock atau mutex supaya akses data bergantian. Berikutnya TCP versus DP. TCP data pasti sampai, urut, cocok untuk chat file transfer. UDP lebih cepat tapi tidak menjamin data sampai dan cocok untuk streaming atau game. Nomor 7 itu port number dan IP address. IP address adalah alamat perangkat. Port adalah aplikasi dalam perangkat. Server menggunakan kombinasi IP dan port untuk membedakan koneksi. Contoh portnya itu yang ada di bawah ini 192.168.118. Berikutnya adalah broadcast cache yang nomor 8. Broadcast cache adalah saat server mengirim pesan semua klien. Alurnya pertama klien kirim pesan, server menerima, server kirim ke semua klien. Jadi server berperan sebagai pusat distribusi pesan. 9. Klien disconnect. Jika klien tiba-tiba keluar, flash bisa kosong atau error. Penanganannya itu pertama hapus klien dari list, terus tutup koneksi. Tujuannya supaya tidak mengganggu klien lain. Terakhir yaitu 10, backlog pada listen. Backlog adalah jumlah antrian koneksi klien. Jika terlalu kecil, klien bisa ditolak. Optimal, server lebih stabil. Contohnya listen dalam kurung 5. Demikian penjelasan dari saya mengenai latihan soal 2 after UTS. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam pengerjaan soal sebelumnya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.